Oke, kita mulai aja ya. Suara Ibu masih terdengar? Ya, Bu, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS 2 dipegang sama Ibu ya, yang PLP dari Universitas Siliwangi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai. Untuk pertemuan kali ini akan menjelaskan mengenai kertas kerja. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kalian dituntut untuk mengetahui tentang pengertian kertas kerja, format atau bentuk kolom kertas kerja, dan kalian juga bisa menyajikan atau membuat laporan kertas kerja. Dan untuk materi pembelajarannya, yang pertama ada pengertian kertas kerja, yang kedua ada format bentuk kertas kerja, dan yang ketiga ada penyusunan kertas kerja. Nah, untuk pengertian kertas kerja, sebelumnya ada yang tahu nggak kertas kerja itu apa? Halo? Belum, Bu, belum tahu. Kita centang, Bu. Jidan, Pasti terang dan mah, Bu. Sudah. Ini kertas kerja. dapat di mana? Kertas kerja itu bisa disebut juga dengan neraca lajur atau worksheet. Nah, jadi jika kalian disuruh membuat kertas kerja itu apa? Ya worksheet atau neraca lajur. Ketika ada soal harus dibuatkan neraca lajur. Neraca lajur itu sama juga dengan kertas kerja atau worksheet, seperti itu ya. Untuk pengertian kertas kerja. Kertas kerja adalah bentuk beberapa kolom yang akan digunakan dalam proses penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Nah, kertas kerja atau yang disebut dengan neraca lajur merupakan kertas yang berkolom yang dirancang oleh para akuntan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Tadi kan Ibu udah nyuruh kalian untuk mendownload LKPD. Nah, nanti pengerjaannya itu dibuat kertas kerja. Membuat kertas kerjanya itu banyak sekali kolom-kolom, makanya kalian harus mempersiapkan buku polio. Udah pada punya kan buku polionya yang biasa digunakan dalam membuat itu laporan akuntansi? Udah, Bu. Siapa? Nah, nanti pengerjaannya di sana. Belum. Belum? Kalau ngerjain di buku biasa? Kertas lembar, Bu. Di polio, Bu. Polio, Bu. Polio warung. Udah. Nah, sebenarnya kertas kerja itu tidak wajib di dalam laporan akuntansi. Tetapi ini yang harus digarisbawahi, kalau kertas kerja itu sangat berguna sekali nantinya di dalam laporan selanjutnya, yaitu laporan keuangan. Jadi tetap harus dibuatkan laporan kertas kerja. Nah, yang kedua ada format atau bentuk kertas kerja. Untuk format atau bentuk kertas kerja itu yang pertama ada bentuk 6 kolom. Seperti biasa kita menuliskan dulu nama perusahaan.
nama perusahaan, kertas kerja, judulnya, lalu periode akuntansi. Biasanya 31 Desember tahun berapa gitu kan. Nah, dalam bentuk 6 kolom itu terdapat ada kode akun, nama akun, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Next. Nah, ada juga yang bentuk 8 kolom. Kalau bentuk 8 kolom itu yang pertama ada kode akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Lalu ada bentuk 10 kolom. Nah, kalau bentuk 10 kolom ini yang biasa digunakan dalam laporan akuntansi di perusahaan manapun. Nah, kolom-kolomnya ada kode akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Yang terakhir, ini yang paling lengkap banget. Yang bentuk 12 kolom, ada kode akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Tuh, masih banyak yang masuk. Stop. Dapat dimengerti kan untuk pengertian dan bentuk-bentuk kolomnya? Dapat, Bu. Iya, Bu. Jadi gimana siapa ya? Faujan, ada Faujan? Nah, Bu, hadir. Kertas kerja itu apa, Faujan? Bisa ke Faujan? Halo, Faujan. Iya, bisa gratis PPT. Ini Faujia ada. Ada, Bu. Faujan, pengertian kertas Iya, Bu. kerja itu apa? Untuk mencatat neraca saldo, jurnal penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian. Iya, benar. Terus kalau ayo udah ganti orang. Siva Nur Roshida. Ada, Bu. Kalau bentuk-bentuk dari kolom neraca lajur itu ada bentuk apa saja? 8, 8 kolom, 10, terus 10 sama yang 12. Ya, benar. Iya, 12 yang lengkap. Ya. Nah, sekarang kita bentar. Screen share lagi ke yang di LKPD daripada di download. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang lain. Sudah. Kita yang ini. Iya. Nah, ini ya bentuk neraca lajur yang akan kita gunakan dan untuk tugas juga. Jadi di sini ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Untuk nomor akun, kita hanya memindahkan dari akun-akun yang sebelumnya, kan sama ya. Terus untuk nama akun, kita fokuskan dulu untuk kolom neraca saldo. Jadi kita pindahkan dulu dari neraca saldo yang ada di LKPD. Ada kan? Ada. Nah, untuk nomor akun dan nama akun pindahkan dulu dari neraca saldo yang ada di LKPD. Terus kita isikan angka yang ada di neraca saldo di sini. Sesuaikan apakah di debit atau di kredit. Nanti untuk
kolom jurnal penyesuaian juga sama. Kita hanya memindahkan dari LKPD yang jurnal penyesuaian ke neraca lajur kolom jurnal penyesuaian, dan angkanya juga sama disesuaikan dari jurnal penyesuaian sebelumnya, apakah di debit atau di kredit. Sedangkan akunnya jika tidak ada dari akun neraca saldo, maka dibuatkan saja di kolom di bawah, di paling bawah setelah nama-nama akun yang ada di neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo disesuaikan, ini merupakan konversi dari neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian. Jika angkanya di neraca saldo di debit dan jurnal penyesuaiannya di debit, maka di neraca saldo tinggal ditambahkan dan ditulis di debit. Tetapi jika di neraca saldonya di debit dan jurnal penyesuaiannya di kredit, maka dikurangi dan hasilnya tergantung apakah di debit, apakah besaran debit atau besaran di kredit. Nah, untuk kolom laporan laba rugi, kalian tinggal pindahkan dari jumlah neraca saldo yang disesuaikan dari akun pendapatan dan beban. Kalau yang terakhir di kolom neraca itu, kalian pindahkan dari neraca saldo yang disesuaikan dari akun harta, utang, modal. Ibu mau nanya, Bu. Bu mau nanya. LKPD neraca saldo. Ibu, Ya. jadi kalau yang laba rugi itu berarti yang pendapatan sama modal ya? Iya. Begitu sarannya. Pendapatan sama modal. Oh, Yang kalian neraca, yang harta, neraca utang. harta, utang, modal. yang Ya. Benar? Ya. Kalian lihat di LKPD neraca saldo, nomor akun pertama itu berapa? 111. 111. 111. Isikan. Nama akunnya Ya. apa? Kas. Kas. Bentar. Kas. Neraca di debit berapa atau di kredit? Debit 2.500.000. Debit, Di debit. sebesar 2.500.000. 2.500.000. Penyesuaian kan dari yang kemarin ya, dari yang Nomor akun nomor 2-nya berapa? Piutang usaha 3 juta. 112. 112. Piutang usaha. Piutang usaha sebesar 3 juta. di debit atau di kredit? Di debit. debit. 3 juta. Duh. Terus lanjutkan. 113. 113. Nama akunnya Surat Surat berharga. Surat berharga. surat berharga sebesar 1.500.000. 1.500.000. Terus ya, kalian itu harus biasakan kalau misalkan di kreditnya kosong, harus pakai strip ya, biar nanti tuh nggak terkecoh gitu. Iya, Bu. Terus Siap, Bu. 114. Ya. Ya. Nama akunnya? Asuransi dibayar di muka. Dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. 1.200.000 di debit atau di kredit? di debit. Di debit. Terus selanjutnya 115. 115. Nama akunnya? Iya. Perlengkapan. Kelengkapan. Sebesar
2 juta di debit. 2 juta. 2 juta. Terus aja ya kalian teh kopikan tulis aja dulu salin dari neraca saldo. Nanti lihat dulu yang jurnal penyesuaian di bawahnya, kolom jurnal penyesuaian di bawah neraca saldo. Coba itu bacakan ada akun apa aja. Utang bunga, Pendapatan bunga bank. pendapatan bunga bank, beban asuransi. Pendapatan bunga bank. Kalau yang nomor 3-nya Beban. sama akun apa aja? Beban asuransi sama asuransi dibayar di muka. Kalau yang ada perlengkapan. Bahan perlengkapan sama perlengkapan. Nomor berapa? Di jurnal Nomor penyesuaian. 3. Nomor 3 Tiga. kan? Nah, kalau misalkan nomor 3 beban perlengkapan. Nah, kalau misalkan nanti setelah disalin dari neraca saldo di nama akun, tetapi tidak ada nama akun di dalamnya, kita tinggal ketikkan saja di sini, misalkan beban perlengkapan. Perlengkapan. Sebesar 1.400.000 di debit atau di kredit? di debit. 1.400.000. Nah, jangan lupa nanti nulisnya jangan di kolom neraca saldo ya, tapi di kolom jurnal penyesuaian. Karena kan ini jurnal penyesuaian. Ya. Nah, terus kan tadi di jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan dengan perlengkapan. Sedangkan perlengkapan itu nama akunnya ada sudah tertera di sini. Jadi kita nggak usah ngemasukin lagi di kolom yang ini, tinggal masukkan sejajar dengan nama perlengkapan yang ada sebelumnya. Oh, Nah, di sini. Tapi di kolom jurnal penyesuaian, hati-hati. Perlengkapannya itu di debit atau di kredit? Kredit. Kredit. Debit. Nah, berarti di sini ya. Kredit. Ini sebesar 1.400.000. 400. Nah, ya contohnya gitu. Terus nanti di neraca saldo disesuaikan, misalkan ini tuh nggak ada penambahan, misalkan ya contoh, kalian tinggal langsung aja isi 2.500.000 di debit. Nah, tapi kalau yang ini kan di neraca saldonya 2 juta di debit. Dikurangi ya, Bu. Penyesuaian. berarti kurang nih. 1.400.000. Berarti dikurangi. Hasilnya 600.000. 600.000 di debit atau di kredit? Debit. Hah? Debit. Debit. Iya, betul. Kenapa di debit? Soalnya debit kan udah nominalnya 2 juta. Gitu. Nah, nanti yang di laporan laba rugi yang di sini kalian tinggal pindahkan akun-akun pendapatan yang jumlah nominalnya ada di neraca saldo. Iya. Kalau misalkan yang ini untuk di neraca dulu ya. Di neraca saldo disesuaikan, untuk kolom neraca itu kan harta utang modal. Kita Harta langsung utang modal. pindahkan aja 2.500.000. 400. Ibu lu.
Terus piutang usaha, kalau misalkan nggak ada pengaruh transaksi apa aja, langsung aja ke sini 3 juta. Nah, nanti untuk setiap di bawahnya itu, setiap kolomnya itu harus balance ya. Di neraca saldo di bawahnya harus balance. Di jurnal penyesuaian nanti di sini aja buat harus balance. Neraca saldo disesuaikan juga sama harus balance. Laba rugi dan neraca juga sama harus balance. Seperti itu. Bu. Ya, Bu. Udah kan? Ibu mau nanya, Bu. Ya, mangga. Siapa namanya? Azril. Ya, Pak Jril. Gimana? Kalau misalkan di jurnal penyesuaian gitu, Bu, Ya. nomor akun, kan nggak ada nomor akun di jurnal penyesuaian teh, jadi nggak usah pakai nomor akun. Enggak, kalau misalkan mau pakai nih, kalian tinggal menyesuaikan aja. Kan kalau beban itu nomor 5 ya, nomor akunnya. Iya. Ya. Nah, NPB. nomor Iya. 5 misalkan di nomor akun sebelumnya itu 5 beban. Strip ya, Bu. Bentar, dicontohin dulu. Misalkan ada beban air, beban listrik, Listrik. 515 Betul. 512. Nah, jadi ini tinggal menyesuaikan. Melanjutkan jadi 51 berapa? Fajril. 513. Ya, seperti itu. Oh iya, Bu. Oke. Iya, iya, iya. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Bu, kalau asuransi teh masuk harta? Harta. Udah dikasih belum yang pas pertemuan pertama itu kan ada yang termasuk ke harta lancar apa aja, akun apa aja. Oh iya. Tapi kan kita lihat aja nomor akunnya. Kalau nomor akunnya 1 berarti Oh iya. harta. Kalau nomor akunnya 2, awalannya 2 berarti Utang. ya, seperti itu. Ibu kasih contoh ya untuk pengerjaan kertas kerja yang sudah jadi. Seperti ini. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang setiap kolom itu jumlahnya harus seimbang antara sisi debit dengan sisi kredit. Nah, di sini pada kolom laba rugi dan kolom neraca, nanti hasil akhirnya itu tidak akan seimbang. Nah, bagaimana cara untuk menyeimbangkannya? Caranya itu cukup kalian dengan mengurangi jumlah yang lebih besar. Misalkan di sini jumlah yang lebih besarnya itu di kolom kredit. Jadi kolom kredit dikurangi kolom debit. 60.000 dikurangi 50.500. Jumlahnya 9.500 kita taruh di kolom debit. Karena untuk menyeimbangkan antara kolom debit dengan kolom kredit. Jadi hasil akhirnya 60.000 di kolom debit dan 60.000 di kolom kredit. Nah, untuk yang kolom neraca juga sama. Hasil akhirnya di sini tidak seimbang. Kolom debit neraca hasilnya 442.000 dan untuk kolom kredit di neraca 432.500. Tinggal kita kurangi 442.000 dikurangi 432.500 hasilnya 9.500. Nah, untuk selisih antara kolom debit dengan kolom kredit itu hasilnya harus sama dengan selisih antara kolom debit dengan kolom kredit yang ada di laba rugi. Di sini sama ya. Di kolom
Laba rugi 9.500 selisihnya, dan di kolom neraca juga sama, selisihnya 9.500. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, kita lanjut aja di GC diskusinya. Kalau ada yang mau bertanya bisa di kolom komentar di GC. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bentar. Kita foto dulu ya. Stop. Iya, boleh, Bu. Tapi aktifin videonya. Ibu, jangan, Bu. Aduh. Aduh, Ibu, Sama siapa? Jangan, Bu. Alexia. Lagi maskeran, Bu. mandi. Lagi maskeran, Bu. Bu, ikan mandi, Bu. Pencam, Bu. Lagi maskeran, Bu baru bangun, Bu. Jangan, Bu. Aduh. Cewek podcast Lagi maskeran, Bu. Belum. Ya, dapat gening. Lagi maskeran, Bu. Ibu baru bangun. Gak apa-apa. Kayak ada suara IBI. Wah. Sedih, Belum diaktifin videonya. Gak mau, Ibu baru bangun. Lagi maskeran, Bu. Lagi maskeran. Yopi, cucu muka Yopi. Baru Anjir, bangun, Jidan. gak mau. Saya tahu. Stop. Formal dulu ya. Oh, Mau di SG-in ya, Bu ya? Foto ya. 1, 2, 3. Bu. Wadaw. Ya, assalamualaikum Udah, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Kan di GC ya. Kasih, Ibu. Dadah Ibu. Dadah. Ibu. Assalamualaikum. Malam. Assalamualaikum. Hey. Bye-bye.